Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, ataupun malam bagi teman-teman yang sedang menyaksikan video ini. Bertemu lagi dengan saya di praktikum sistem operasi. Modul kemarin kita sudah membahas terkait semapor. Selanjutnya di modul ini kita akan membahas yang namanya Syscall. Di mana Syscall ini merupakan suatu interface layanan atau dalam bahasa Inggris bisa dibilang sebagai interface service yang diberikan oleh sistem operasi atau OS. Nah, di mana proses akan menggunakan Syscall jika ingin mendapatkan service dari OS tersebut. Nah, selain itu, Syscall juga memberikan lapisan perlindungan keamanan dan informasi hiding, sehingga proses tidak perlu mengetahui data internal Syscall. Jadi proses itu cukup memanggil aja Syscall-nya aja tanpa peduli amat apa yang ada dalam Syscall tersebut. Yang penting ntar tuh kernel OS akan mengeksekusi dan proses cukup menerima hasilnya, apakah itu Syscall-nya berhasil atau gagal. Dimana akhirnya Syscall ini berbeda dengan fungsi yang ada atau yang dibuat oleh suatu developer, yang contohnya seperti print kayak gitu ya. Nah, cara kerja Syscall ini dibagi 5, di mana Syscall itu pertama dia akan melakukan disable semua interrupt pada saat Syscall dipanggil. Lalu kedua, dia akan memeriksa seluruh argumen yang diberikan oleh proses. Yang ketiga, dia akan melakukan fungsi utamanya, yaitu melakukan mengeksekusi layanan yang diminta oleh proses. Lalu yang keempat, dia akan melakukan restore interrupt sehingga prosesnya lain bisa menggunakan Syscall. Yang terakhir adalah memberikan laporan hasil, yang dimana itu adalah outputnya gitu ya. Apakah Syscall ini sukses atau gagal, seperti itu. Untuk lebih mudahnya, kita akan langsung mempraktekannya aja ke OS Sinunya ya, dimana kita akan membuat suatu Syscall baru supaya lebih jelas. Oke, pertama-tama silakan untuk menyalakan Oracle-nya dulu ya, VirtualBox-nya. Lalu nyalakan develop sistemnya gitu ya. Oke. Nah, itu kita akan masuk ke Sinu dulu. Gitu ya. Dimana di sini kita akan masuk ke sistem. Gitu ya. Nah, di sistem ini nanti teman-teman akan cukup ketikkan command touch chname.c gitu ya, dimana kita akan membuat Syscall yang bernama chname gitu ya. Nah, sehingga nanti akan seperti ini. Nah, muncul chname di list system gitu ya. Nah, nanti setelah sudah buat, kita akan memberikan codingannya atau code-nya gitu ya. Jadi tinggal klik edit chname.c kayak gitu. Nah, ntar hasilnya akan seperti ini. Gitu ya. Ntar silakan teman-teman untuk melakukan code seperti berikut. Ya. Yang jelas di sini tuh kita akan melakukan suatu fungsi yang sebenarnya ini mirip seperti chprio. Ini chprio. Sebenarnya chname itu mirip sama chprio. Yang membedakan tuh cuma ada satu perintah tambahan. Biar lebih jelas ya, kita tunjukin aja ya. Ini bernama chprio.c. Lalu ini cat chname.c. Nah, ini kalau dilihat kode ini sama persis antara chname maupun chprio. Ya, ini chprio. Ini yang bawah chname, sama persis ya. Yang membedakan adalah di chname ini kita tambahkan satu tambahan, yaitu namanya print new Syscall is easy kayak gitu ya. Jadi kita ngasih suatu tambahan print kayak gitu ya. Nah, setelah beres kita nge-build sistemnya, selanjutnya kita akan mendeklarasikan gitu ya bahwa ada sistem baru, di mana kita akan masuk ke folder yang namanya include.
Nah, di include ini kita akan mengedit di prototipenya. Prototypes.h. Gitu ya. Nah, di prototype.h ini tuh isinya sudah sudah sesuai abjad gitu ya, alfabet. Sehingga nanti teman-teman cukup menambahkan CH-name-nya di sini. Ya, di bawah CH Prio. Ya, kode aja seperti ini. Kasih keterangan, ini adalah filenya CH Prio, lalu kita eksekusikan. Perintahnya adalah extern Prio 16 CH-name dalam kurung parameternya adalah PID32 dan Prio 16. Kayak gitu. Udah itu kita save. Nah, setelah save, ntar teman-teman cukup melakukan ke compile gitu ya, untuk melakukan make clean, lalu udah itu lakukan make kayak gitu ya, untuk membuat default apa aja yang udah kita edit di sistem Sinunya tersebut kayak gitu ya. Nah nanti kalau kita ingin menerapkan syscall-nya ini, kita akan mencobanya di uptime gitu ya, sehingga nanti sebelum kita masuk ke sudo minicom, kita masuk dulu ke shell ya. Nah, di sini kita ini kan command-command yang akan ada di sini. Nah, command yang paling sederhana itu adalah uptime, di mana itu adalah menunjukkan seberapa lama Sinus sudah dijalankan. Nah, di sini nanti kita akan mengeditnya dan menambahkan syscall CH-name gitu ya. Di xsh underscore uptime .c. Nah, ntar kita tambahkan di sini di paling bawah sebelum setelah print. Ya, kan print ini maksudnya spasi kan ya, enter kayak jarak enternya gitu. Nah, kita panggil syscall-nya, yaitu adalah namanya CH-name. Dengan tadi parameternya itu berupa PID-nya sama Prio 16 nih, mana PID-nya 1, Prio 16 adalah 20. Kayak gitu ya. Nah, udah itu save. Nah, setelah save, kita akan kembali ke compile. Nah, pas di compile ini, jangan lupa. Jadi intinya gini, setelah kita melakukan suatu manipulasi, entah itu ke shell, sistem, include, atau apapun yang terkait Sinu, maka waktu kita masuk ke compile-nya, maka kita wajib untuk melakukan yang namanya make clean. Udah itu kita lalu melakukan make. Tujuannya apa? Tujuannya kita ingin membersihkan suatu bug atau suatu kesalahan yang udah ada, yang dimiliki oleh Sinu, lalu kita buat ulang gitu ya, karena kan kita untuk supaya Sinu tuh menjalankan beberapa perubahan yang udah kita lakukan. Karena kalau kita tidak melakukan make, maka Sinunya akan seperti default yang utama yang sebelum diubah apapun kayak gitu ya. Oke, setelah kita melakukan make clean dan make, kita masuk ke sudo minicom-nya untuk melakukan eksekusi terakhir. Oke, kalau itu kita nyalakan backend-nya. Nah, nyalain backend juga pasti akan makan waktu ya, karena kembali ke kapasitas laptop masing-masing. Kalau laptopnya memang memori dan RAM-nya bagus,
bagus, ya pasti ini prosesnya akan cepat. Karena kebetulan laptop saya memang sudah banyak yang kepake size memori maupun untuk jalan eksekusi RAM-nya. Karena kan untuk menjalankan aplikasi itu kan ada yang secara otomatis dan ada yang manual. Nah, hampir kebanyakan aplikasi yang ada di laptop saya ini rata-rata otomatis, sehingga pasti sudah makan lumayan banyak RAM. Tapi jadi intinya akan seperti tadi. Jadi saat kita memanggil uptime-nya, maka ntar tuh tidak muncul cuma uptime doang, tapi juga ntar akan muncul si syscall chnem yang berupa printnya new syscall is easy. Poinnya di situ aja sih. Nah, sehingga nanti kalau tiba-tiba teman-teman ingin membuat suatu syscall baru, ya seperti tadi, silakan melakukannya sesuai kebutuhan masing-masing. Jelas tadi aturannya, simpan di sistem, jangan lupa deklarasikan di prototype. Udah, minimal itu syscall udah kebentuk gitu ya, sudah ke-build. Lalu untuk mengeksekusinya itu kembali lagi, apakah teman-teman mau menerapkannya di suatu command Sinu atau cuma ingin di proses lain yang ada di Sinu tersebut. Karena kan syscall intinya dia adalah service gitu ya. Namanya service cuma dibutuhkan kalau memang sedang mau digunakan. Kalau tidak digunakan ya tidak usah gitu. Oke. Ini backend-nya sudah jalan ya. Sekarang masuk. Nah, oke. Ini jalan. Ini kita tinggal ketikkan help. Lalu kita panggil uptime. Nah, ini yang sebelumnya kalau teman-teman masih ingat, uptime itu cuma memunculkan Sinu has been up bla 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 seconds, atau kalau yang masih ada perubahan zaman dulu mah di modul sebelumnya itu adalah Sinu has been up bla 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 hour bla 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 minutes bla 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 seconds, kayak gitu ya. Nah, itu kan harusnya cuma itu doang. Nah, tadi karena kita sudah deklarasikan atau kita memanggil suatu syscall yang namanya chnem, maka akhirnya muncul juga di situ, di mana syscall tersebut ada print yang namanya adalah new syscall is easy. Berarti ini menandakan bahwa syscallnya sukses dijalankan oleh proses. Oke, paling demikian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf kalau ada salah pengucapan atau kata-kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.